Ya Tuhan yang besar, ya Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang punya rencana untuk Tuhan saudara bersamamu Bapa kami telah melewati tanpa Tuhan kami sia-sia. Kami bersama dengan Tuhan. Mati bukanlah segala-galanya, tapi mati adalah suatu keuntungan. Paulus berkata, selama hidup aku memuliakan Tuhan dan mati adalah keuntungan. Sebab kami sudah berhenti dari jerih lelah kami, dan kami bersama-sama dengan Bapa di surga. Kalau kemarin jam 4 sore, hambamu Muhammad Sitoha memanggil, bukan dia mati secara manusia, tapi dia pulang ke Bapa di surga. Fisiknya sebentar lagi kami letakkan di tempat peristirahatan terakhir, tapi rohnya sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Sebab Allah yang kami sembah adalah roh. Dan biarlah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Barusan waktu kita memuji, menyembah Tuhan bersamamu Bapa, si Pasitohang langsung berdiri, dia bilang sama saya, itu nyanyian pujian Pasitohang setiap hari. Fisiknya tergeletak, tapi rohnya dia tersenyum dari surga. Ya? Jadi Allah yang kita sembah itu roh. Maka kita pun harus kembali kepada dia. Yang kembali bukan fisik kita, tapi roh. Amin. Rohnya Pasitohang. Kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas 16, seperti Lazarus yang mati dan orang kaya yang mati. Orang kaya yang mati, yang sombong, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak fokus kepada nilai-nilai kebenaran, mati. Tapi Lazarus yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktu dia mati, rohnya kembali kepada Bapa di surga. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah roh. Yang setuju katakan amin. Nah, pujian itu menyatakan bahwa Pasitohang ini selalu berserah diri kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hidup ini masalah, ya kan? Setiap kita pasti menghadapi masalah, apalagi dalam hari-hari terakhir COVID-19. Kita menggunakan segala sesuatu dengan new normal. Maafkan saya kalau saya pakai masker juga, pakai supaya pelindung diri, bukan apa-apa, supaya kita juga perlu menjaga kesehatan kita masing-masing. Setuju katakan amin. Amin. Nah, saya akan bagikan firman Tuhan kepada kita di dalam Mazmur 103 ayat yang 13. Mazmur 103 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, kita ini semata-mata debu. Adapun manusia hari-harinya seperti apa, saudara? Ya, buka Alkitab. Hari-harinya seperti apa? Seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dan selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 10 dikatakan, 18 berkata, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat
untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, begitulah Tuhan sayang kepada saudara. Pak Sitohang, waktu dia bertobat di gereja kami kurang lebih sekitar hampir 20 tahun yang lalu lah ya, inangnya. Ya, perjalanan yang sangat luar biasa. Waktu dia bertobat sungguh-sungguh terjadi perubahan yang sangat radikal. Dulu pastor bilang begini, Pak, dukun mana yang nggak pernah kudatangi? Setelah bertobat, dukun Soeharto pun kudatangi katanya. Ya, tapi setelah dia bertobat dia berubah. Dia bukan percaya kepada dukun, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, waktu anaknya dulu yang meninggal ya, gurunya ya, dan ibu ini sering kadang-kadang mungkin pikir anaknya sering kesurupan. Waktu kesurupan panggil dukun, kubur-kubur ke dukun ditaburin. Tapi waktu dari keluarga kami GBI Cempaka Mas datang ke rumah pastor memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Pak Tuhan bertobat, dia tidak lagi ke dukun, tapi dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi waktu itu kerasukan setan, dia nggak ke dukun lagi, dia angkat pujian penyembah, dia baca firman, ibu sadar, dan sampai saat ini Tuhan kita hebat, luar biasa. Dan saya melihat perjalanan Pak Tong itu luar biasa. Ya, dia setiap hari memuji menyembah Tuhan. Kami setiap minggu, setiap Sabtu itu ada doa pagi jam 5 pagi di gereja. Beliau sering hadir. Kalau beliau hadir, wah, sukacita sekali. Apalagi kalau dia membagikan firman Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kami tertawa. Tapi minggu-minggu depan kami tidak bisa tertawa lagi dengan Pak Sitohang. Indang Boru Hombing sedih, kami pun sedih. Kemarin saya waktu sudah cerita sama istrinya Pak Sitohang, kami kemarin rekaman online dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nah, handphone saya itu saya matikan, saya pakai untuk bikin kamera. Kemudian setelah selesai saya hidupkan handphone, saya lihat kami ada bikin pengajian dari gereja. Pak Sitohang itu mengirim gambar minuman kopi, rupanya penghulunya yang kirim. Terus saya bilang sama wakil saya, tolong cek Pak Sitohang, ada apa dia mau ngajak ngopi, saya bilang gitu kan. Setelah dicek, saudara, apa yang terjadi? Rupanya istri Pak Sitohang sudah menangis. Kemudian Pak Erwin wakil saya telepon Pak Sitohang, saya Pak, nggak tahu kalau kayak menangis, saya pun nggak diangkat lagi. Kemudian kami tutup dulu, selesai ibadah, dan kemudian jam-jam setengah 6 Ani guru sekolah minggu kami telepon saya, katakan Pak Sitohang sudah berpulang ke rumah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan yang sangat luar biasa dan perubahan radikal yang sangat luar biasa. Saya teringat apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang telah diberikan kepadaku. Pak Sitohang sudah selesai. Bu, tinggal ibu, anak-anak, dan kita semua. Dan semua kita sesungguhnya sedang mengantri kapan kita dipanggil. Coba lihat kiri kanan, Sudah siap belum bilang? Siap gak siap, saudara, sebab kalau kita dipanggil gak ada istilah tunggu dulu. Saya dengar ceritanya Pak Tuan kemarin sempat sakit perut ya? Sakit perut ya? Enggak. Ya, kemudian ya dia meninggal. Padahal hari Rabu malam kami masih Zoom meeting. Karena setiap minggu kami kumpul melalui Zoom meeting, saat kami masih berdoa. Dan waktu itu saya sempat tanya ya Bu ya, Pak Sitohang, kok kenapa mukanya lemas? Nggak tahu lah Pak, dia bilang. Mungkin nggak tahu lah, ada sudah tanda-tandanya Pak Sitohang pulang ya. Tapi yang saya sangat luar biasa, iman Pak Sitohang ini waktu dia bertobat, sungguh-sungguh dia setia kepada Tuhan.
Ada perubahan yang sangat radikal sekali. Berubah secara total. Dia sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan. Dia suka menyembah Tuhan. Dia suka membaca firman Tuhan. Mungkin dari kumpulan Sitohang atau kumpulan Kiombing juga mungkin sudah dengar bagaimana kesaksian beliau. Nah, Alkitab berkata seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi setiap kita. Istri sayang sama suami, ya. Suami sayang sama istri. Kita saling menyayangi, tapi ada lebih menyayangi kita, yaitu Tuhan Yesus Sang Penjuru kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kapan dia mau